mana nanti kurbannya itu diangkat ke surga, dibawa ke surga, dan di surga nanti ketika di zamannya Nabi Ibrahim diturunkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Mumpung masih hawa-hawa Idul Adha, yang mana Idul Adha itu identik dengan kurban, enaknya kita bahas tentang kurban. Apakah benar ya dulu sebelum Nabi Ibrahim itu ada orang yang berkurban? Nah, bagaimana ceritanya? Sebab apa dia berkurban? Ayo kita bahas bersama-sama di channel YPI Miftahul Huda. Jadi ceritanya dulu Sayyidah Hawa, atau kalau di Indonesia terkenalnya dengan Siti Hawa, itu kalau melahirkannya itu pasti kembar, satu laki dan satu perempuan. Kecuali satu kali Siti Hawa itu tidak melahirkan kembar, yakni ketika melahirkan Nabi Syith. Adapun anak pertama Siti Hawa itu bernama Qabil, kembarannya dengan Iklimah. Setelah itu lahirlah Habil, kembarannya bersama Labuda. Anak terakhir Nabi Adam dan Siti Hawa itu bernama Abdul Mughith, kembarannya Amatul Mughith. Ketika mereka beranjak dewasa, maka waktunya mereka menikah. Nah, pada waktu itu ketentuannya, jika ingin menikah tidak boleh dengan kembarannya, jadi harus dengan yang lain, boleh menikah dengan selain kembarannya. Mendengar ketentuan itu, Qabil tidak terima. Qabil beranggapan itu hanya akal-akalan ayahnya saja, bukan peraturan dari Allah. Qabil berkata, Iklimah adalah saudariku, dia lahir bersamaku, dan dia lebih cantik daripada saudaranya Habil. Maka saya lebih berhak untuk menikah dengan Iklimah. Kami adalah anak surga, sedangkan mereka anak bumi. Maka saya lebih berhak dengan saudariku. Nabi Adam berkata, Nak, dia itu tidak halal untukmu. Qabil tidak terima dengan ucapan si ayahnya. Qabil tidak terima dengan itu. Qabil berkata, sesungguhnya itu bukan peraturan dari Allah. Itu hanyalah pendapat Nabi Adam. Maka Nabi Adam berkata, berkurbanlah kalian berdua. Yang mana nanti kurbannya diterima, maka dia berhak untuk menikah dengan Iklimah. Jadi menurut Muhammad bin Ishaq, Qabil dan Iklimah itu lahirnya di surga, sedangkan Habil itu lahirnya di dunia. Jarene cerita Qabil itu lahirnya ning swarga, dirabekno mbek Labuda sing lahirnya ning bumi. Labuda ku elek gembrot. Habil lahirnya ning bumi rapati ganteng, dirabekno Iklimah sing wayu, lahiran swarga. Akhirnya Qabil gak terima, wong aku cang ganteng kok diuntukno celek. Tentuan kurbannya nanti ketika ada api putih dari langit menyambar kurbannya, nah itu kurban yang diterima. Adapun kurban yang tidak diterima itu dia dibiarkan saja, tidak ada api yang menyambar, tidak ada api yang memakannya. Akhirnya Qabil dan Qabil mempersiapkan kurban mereka. Qabil yang berprofesi sebagai bertani, dia menyiapkan hasil taninya yang jelek-jelek, karena dia beranggapan bahwa buat apa kurban yang bagus-bagus, toh Allah tidak butuh pada makanan. Sedangkan Habil yang berprofesi sebagai peternak, dia berkurban dengan domba yang gemuk, domba yang sangat ia sayangi, karena dia taat kepada Allah, pasrah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Akhirnya mereka membawa kurbannya ke atas gunung. Ketika sampainya di atas gunung, Nabi Adam berdoa kepada Allah, dan setelah itu kurbannya Habil diterima oleh Allah dengan tanda adanya api putih yang memakan kurban dari Habil. Setelah kejadian itu, mereka pun turun dari gunung. Melihat kurban si Habil diterima,
maka diketahuilah bahwa Habil yang berhak untuk menikah dengan Iklimah. Tapi Qabil masih tidak terima dan melihat kenyataan yang ada. Dia marah, dia iri karena kurban dari si Habil diterima sedangkan kurban dia tidak diterima. Pada suatu ketika Nabi Adam hendak ziarah ke Mekah untuk ke Baitullah, Nabi Adam menitipkan anak-anaknya kepada langit, tapi langit tidak mau. Menitipkan pada bumi, bumi tidak mau. Akhirnya Nabi Adam menitipkan kepada anak tertua, yakni Qabil, dan Qabil pun menerimanya. Akan tapi Qabil nantinya itu berkhianat. Ketika ayahnya pergi, ketika ayahnya sudah tidak ada, Qabil menemui Habil. Ketika itu Qabil sedang mengembala kambing-kambingnya. Qabil berkata, "Sungguh aku akan membunuhmu." Habil berkata, "Kenapa kamu ingin membunuhku?" Kata Qabil, "Karena Allah menerima kurbanmu dan tidak menerima kurbanku. Dan kamu akan menikah dengan saudaraku yang cantik. Dan aku akan menikah dengan saudaramu yang tidak cantik. Dan manusia akan bercerita, kamu lebih baik daripada aku. Dan anak-anakmu nantinya akan merasa sombong atas anak-anakku." Habil menjawab, "Lalu apa dosaku? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah menerima dari orang yang bertakwa. "Lalu salah saya apa?" kata Habil. Hasan dan Mujahid berpendapat bahwa dulu di agama Nabi Adam itu ketika orang hendak dibunuh itu wajib untuk menahan, untuk menolak. Jadi tidak boleh untuk melawan dan harus sabar. Itu dulu di zaman Nabi Adam. Habil yang mendengar kakaknya ingin membunuh dia berkata, "La'im basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak. Inni akhafullah rabbal alamin." Sungguh jika kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Menurut Abdullah bin Umar, Habil yang dibunuh itu lebih kuat daripada Qabil. Tapi pada zaman itu yang dibunuh tidak boleh melawan atau harus sabar. Kenapa Habil tidak membalas saudaranya Qabil? Habil bukan cacat, Habil tidak lumpuh, Habil sehat. Tapi kenapa dia tidak membalas? Apa kata Habil? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Makanya khotib hari. Dalam kitab tafsir Sam'ani, ketika Qabil ingin membunuh Habil, dia tidak tahu caranya bagaimana untuk membunuh Habil. Setelah itu datanglah iblis membawa batu, menyuruh Qabil untuk meremukkan kepala Habil dengan batu itu. Dan di riwayat lain mengatakan Qabil membunuh Habil ketika Habil tertidur dengan meremukkan kepalanya menggunakan batu. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan Qabil membunuh Habil sama seperti membunuhnya hewan buas, yakni dengan mencengkramnya dan menggigitnya. Ketika Habil dibunuh waktu itu masih berusia 20 tahun. Karena ini pembunuhan pertama, Qabil yang melakukannya itu bingung, tidak tahu mau dikemanakan mayat adiknya tersebut. Akhirnya singkat cerita, Allah mengirimkan 2 burung gagak, satu sama lain bertengkar, dan yang membunuh itu menggalikan tanah dan mengkuburnya. Habil yang melihat itu maka berkata, "Ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa'wariya sawat akhi fa asbaha minan nadimin." Setelah kejadian itu, akhirnya Qabil lari ke negara Yaman di daerah Aden. Setelah itu datanglah iblis dan berbisik kepada Qabil, "Wahai Qabil, tahu nggak kamu kenapa dulu Allah menerima kurban adikmu? Kenapa Allah menerima kurban adikmu? Karena Habil itu menyembah pada api, makanya kurbannya dia
dimakan oleh api, diterima. Tanda diterimanya dengan adanya api. Oleh karena itu, jadikanlah api sebagai berhalamu dan juga keturunanmu. Nah, maka dari itu ada yang berkata bahwa Qabil adalah orang pertama yang menyembah pada api. Dalam kitab Qisasul Anbiya, Qabil yang pergi ke Yaman itu membawa Iklimah, pergi bersama dia. Dari Qabil inilah nanti lahir manusia yang durhaka kepada Allah. Namun ketika nanti di masa Nabi Nuh alaihissalam, mereka ditenggelamkan ketika ada banjir yang besar. Dan yang masih tersisa adalah keturunannya Nabi Syith. Nah, itulah orang yang berkorban sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni Qabil dan Habil. Yang mana yang diterima itu adalah kurbannya dari Habil, yang mana nanti kurbannya itu diangkat ke surga, dibawa ke surga, dan di surga nanti ketika di zamannya Nabi Ibrahim diturunkan kembali. Jadi ada pendapat bahwa yang disembelih Nabi Ibrahim ketika berkurban itu adalah kurbannya Habil. Suatu saat Ibrahim niku dikengken nyembelih Ismail. Ibrahim protes, ya Allah, huwa samratu fuadi, ini buah hati saya, kenapa engkau menyuruh supaya tak sembelih? Kalau ada yang salah dari saya, ingin mengoreksi atau ingin menambahkan, bisa langsung komen di bawah. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen, dan bagikan ke teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.